Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Andi Nurul Anissa Hidayah, mahasiswi program studi S1 Farmasi Alif Jenjang Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai obat, sediaan farmasi, dan cara penggunaan insulin. Yang pertama adalah obat. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu obat. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam penetapan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit, baik itu pada manusia maupun pada hewan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, obat adalah suatu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi bagi manusia. Dalam pemasaran, obat dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan mereknya. Yang pertama adalah obat paten. Obat paten adalah obat yang memiliki hak paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu dengan nama khas yang ditetapkan oleh produsen dan dilindungi oleh hukum. Yang kedua adalah obat generik bermerek. Obat generik bermerek atau obat generik atau obat yang memiliki nama dagang yang menggunakan nama milik dari produsen yang bersangkutan. Yang ketiga adalah obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Selanjutnya, golongan obat. Perlu teman-teman ketahui bahwa obat memiliki beberapa golongan tertentu. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh atau dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, obat ini biasanya digunakan untuk swamedikasi. Logo dari obat ini yakni lingkaran hijau dengan tepi berwarna hitam. Obat ini contohnya seperti paracetamol, multivitamin, dan vitamin. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini relatif aman jika penggunaannya sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang telah ditentukan. Obat ini ditandai dengan logo lingkaran biru dengan tepi berwarna hitam. Adapun contoh obat bebas terbatas seperti obat kombinasi dan CTM. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras ditandai dengan logo lingkaran merah dengan tepi berwarna hitam dan di tengahnya terdapat huruf K yang menyentuh tepi lingkaran. Obat ini harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Hal tersebut dikarenakan karena jika pemakaiannya tidak sesuai dosis atau ketentuan yang telah ditentukan, obat ini dapat meracuni tubuh atau bersifat toksik, memperparah penyakit, bahkan bisa dapat menyebabkan kematian. Contoh dari obat ini seperti golongan antibiotik, yakni amoxicillin, penisilin, dan sebagainya. Yang keempat, obat narkotik. Nah, obat ini ditandai dengan logo berwarna merah dan tanda plus berwarna merah di tengahnya. Obat ini tergolong sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, mempengaruhi tingkah laku dan aktivitas pada titik tertentu. Nah, untuk mendapatkan resep ini harus dengan resep dokter yang lengkap ditandai dengan tanda tangan dokter, nomor izin praktek dokter, bahkan nama, umur, alamat pasien juga harus tertera dengan lengkap. Nah, obat ini tidak dapat diberikan kopi resep. Contoh dari obat narkotik ini seperti morfin dan kodein. Yang kelima adalah obat fitofarmaka. Obat ini ditandai dengan lingkaran kuning dengan tepi hijau dan terdapat 6 kristal salju di tengahnya. Obat ini telah ditunjang oleh bukti ilmiah dengan dilakukan penelitian secara klinis. Contoh dari obat
Fitofarmaka ini seperti obat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah obat herbal terstandar atau OHT. Obat ini ditandai dengan lingkaran kuning, tepi hijau, dan 3 buah bintang di tengahnya. Obat ini diekstrak dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, maupun mineral. Obat ini juga sudah terbukti secara ilmiah dengan dilakukan penelitian praklinis, uji toksisitas, dan lain sebagainya. Contoh dari obat OHT ini yakni obat nyeri saat haid dan obat diare. Nah, yang terakhir adalah obat herbal atau jamu. Obat ini ditandai dengan logo tepi hijau dan gambar tanaman atau tumbuhan di tengahnya. Obat ini berasal dari tumbuhan atau tanaman yang telah diolah sesuai dengan prosedur keamanan dan mutunya. Selanjutnya, sediaan farmasi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Tadi kita sudah membahas mengenai obat. Nah, yang kedua adalah bahan obat. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan farmasi. Yang kedua adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang digunakan dari bahan-bahan alami yang digunakan secara tradisional dengan turun-menurun dari nenek moyang. Yang terakhir adalah kosmetik. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Bahan dari kosmetik dapat digunakan dari beberapa senyawa kimia dan beberapa bahan alami maupun sintetis. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan insulin. Penggunaan insulin umumnya diberikan pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau kadar gula dalam darah. Normalnya, kadar gula dalam darah dikontrol oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Namun, pada penderita diabetes mellitus tipe 1, pankreas memperoleh sedikit insulin, bahkan tidak sama sekali menghasilkan insulin, sehingga membutuhkan insulin dari luar. Kemudian, bagaimana cara menggunakan insulin pen yang baik dan benar? Yang pertama, siapkan insulin pen. Jika penggunaan pertama kali, pastikan insulin berasal dari kulkas. Nah, lalu lihat apakah insulin jernih atau keruh. Jika keruh, insulin harus diguling-gulingkan terlebih dahulu, namun tidak dikocok. Fungsinya untuk menyamakan suhunya agar suhu insulin sama dengan suhu tubuh. Yang kedua, siapkan jarum. Pasang jarum di pena, lalu cek apakah pen insulin dapat digunakan dengan cara melot dosis sekitar 2-3 unit, kemudian coba tekan insulinnya. Jika ada insulin yang keluar, maka insulin dapat digunakan. Yang ketiga, selanjutnya lot dosis yang sesuai dengan resep atau sesuai dengan petunjuk dokter dengan cara menekan bagian atas insulin. Setelah itu, insulin siap disuntikan. Yang keempat, pilih lokasi penyuntikan. Lokasi penyuntikan dapat di tempat atau di daerah yang memiliki banyak lemak, seperti di perut, di lengan atas, paha, atau pinggul, karena insulin digunakan di subkutan atau di bawah kulit. Kemudian selanjutnya bersihkan area yang akan disuntikkan dengan alkohol swab. Kemudian dicubit jaringannya agar insulin masuk ke area subkutan. Posisi menyuntik harus 90 derajat dan jangan miring. Kemudian injeksikan sampai dosisnya habis. Nah, setelah itu diamkan 5-10 detik sampai semua insulin masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya,
tarik insulin pen dari tubuh dan buka jarumnya. Untuk pemakaian jarum, usahakan jarum hanya digunakan sekali.